kali ini saya bersama dengan, boleh kenalin? Dengan Tasya, dengan Kak Asyil. Oke. Kita tuh kenal di Renung Atikan ya. Betul. Itu tuh apa Renung Atikan tuh? Itu pertama kali tuh kita open volunteer ya di Renung Atikan. Renung Atikan tuh media pendidikan gitu ya, yang sebenarnya kita lebih banyak nge-feature orang-orang yang gerak di pendidikan sih ya. Waktu itu sempat nge-feature ada pelatihan gitu ya, pelatihan matematika, terus sekolah, guru-guru. Mungkin yang paling banyak kita produksi sih berbagi ya. Jadi cerita tentang pendidik gitu yang kita kemas dalam sebuah cerita yang ada POV-nya lah gitu. Tapi kenapa itu pendidikan gitu? Kenapa fokusnya ke pendidikan gitu? Oke, kenapa Tasyun? Karena hasilnya lulusan pendidikan dan hasil concern banget sama pendidikan di Indonesia yang menurut hasil sudah bagus tapi perlu ditingkatkan lagi bagusnya. Nah, kenapa kita bikin seperti itu ya supaya banyak orang-orang yang notice, yang baca, oh harusnya kayak gini, oh harusnya kayak gitu ya, lebih seperti itu sih. Sebenarnya inspirasinya dari mana ya waktu itu? Dari Edutopia, platform atau media pendidikan dari negara mana ya? Dari US sih, namanya Edutopia. Jadi kalau di Edutopia itu mereka ngeliput sekolah, ngeliput proses pembelajaran, terus kayak misalnya dia lebih banyak fokus ngebahas soal SEL sih. Kalau di pendidikan tuh namanya Social Emotional Learning. Nah itu salah satu di Edutopia. Terus ada juga Project Based Learning gitu kan. Jadi mereka bikin ya semacam tips gitu atau what works and what doesn't gitu kan, tapi di konteks mereka gitu. Nah niatnya Renung Atikan juga pengen ke arah sana ya, meskipun secara filosofis arti Renung Atikan itu kan merenungkan pendidikan gitu. Mempertanyakan pendidikan. Jadi kayak kita pengen orang-orang lebih kritis sama pendidikan, sehingga ya ketika mereka belajar tuh nggak cuma sekedar belajar ngerjain tugas gitu, tapi prosesnya juga turut direfleksikan gitu sama guru, sama ortu, sama murid dan sebagainya. Berarti ini keresahan kalian gitu? Kenapa? Keresahan pendidikan kalian gitu terhadap pendidikan? Keresahan kita terhadap pendidikan apa ya? Banyak ya. Gimana Syun? Kamu dulu dong. Banyak, makanya kita mau bikin sesuatu yang lebih konkret pada akhirnya. Sampai akhirnya menurut kita melalui Renung Atikan kita merasa belum capable nih. Kita merasa belum konkret. Kita merasa belum konkret untuk memberikan dampak. Nah, makanya kita sekarang bikin sesuatu yang baru, yaitu namanya Rekan Ajar. Ya, karena ternyata karena keresahan kita banyak, terus tadinya mau diaji mumpungin sama si Renung Atikan, ternyata nggak bisa gitu ya. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, Ternyata belum kitanya belum capable gitu. Pastinya kan. Makanya kenapa sekarang kita fokusnya di Rekan Ajar itu lebih ke ngajakin anak-anak, terutama anak-anak muda ya, SMA, kuliah lah, itu untuk lebih sadar sama tujuan mereka belajar, tujuan mereka bekerja, tujuan pengembangan diri mereka gitu. Tadi itu kan ada Renung Atikan sama Rekan Ajar. Iya. Itu bedanya apa? Bedanya kalau Renung Atikan itu cuma media ya. Iya. Terus kalau Rekan Ajar itu sebenarnya dia lebih ke platform belajar sih. Platform belajar yang sebenarnya isinya tentang pengembangan diri gitu. Pengembangan diri itu maksudnya gimana? Jadi lebih ke arah soft skill, lebih ke arah apa ya? Kalau kita ngambil topik utamanya adalah tujuan anak-anak yang belajar bareng kita itu apa sih gitu, ngegali tujuan itu, ngeksplorasi tujuan itu lewat digital gitu kalau Rekan Ajar. Jadi kalau kalau Renung Atikan cuman ngasih tahu gitu ya, kalau Rekan Ajar emang ngajak belajar gitu. Jadi orang-orang bisa belajar bareng Rekan Ajar gitu. Kalau sekarang udah gimana progresnya? Kalau sekarang di Rekan Ajar udah ada apa aja Kak? Sekarang di Rekan Ajar kita udah ada kolaborasi hari ini sama Baca di Bandung tentang journaling, terus kita juga ada digital course, sama sekarang kita lagi develop sesuatu yang ditunggu saja. Kalau di Indonesia ada gak yang mirip-mirip kayak gini gitu? Kayak Renung Atikan atau Rekan Ajar? Di Indonesia sebenarnya ada ya, kayak kalau 1% gitu ya.
Dia itu ada tapi lebih ke psikologi tes gitu kan, atau ya dia bawa topik besarnya psikologi gitu. Buku dia juga ada nih yang life planning for Gen Z gitu kan. Tapi kalau kita memang lebih pengennya maksudnya tetap ada hal-hal yang berbeda ya gitu. Kalau mereka mungkin dipayungin oleh si psikologi, kalau kita lebih pengen ke daily practice yang bisa konsisten gitu, dan pada akhirnya bisa membantu mereka untuk navigating data life. Itu sih salah satunya 1%. Terus ya mungkin selain itu baru ada kayak tes minat bakat gitu ya, kalau misalnya ngomongin soal tujuan gitu ya. Kalau ngomongin soal minat bakat gitu kan agak bersinggungan ya, meskipun nggak fully sama. Tapi kalau misalnya terus ada juga TBOD gitu ya, The Book of Dreams, itu dia nge-capture mimpi-mimpi. Inspirasi kita juga dari sana sih gitu. Tapi kita berusaha untuk membuat twist gitu ya. Apa nih yang different dari Rekan Ajar gitu ya, gimana cara anak-anak bisa belajar. Jadi kayak prinsip belajar yang pengen kita terapkan adalah gimana sih anak-anak itu bisa belajarnya secara konsisten, bertahap, dan setiap hari gitu mereka lakukan gitu. Yang pengen kita bawa tuh konsepnya itu, meskipun sekarang masih dalam pengembangan ya gitu. Jadi bukan kayak nih materi paling bagus, enggak, tapi how to activate your daily life. Jadi setiap hari itu kamu incorporating pengembangan diri. Setiap hari aku ngeluangin waktu untuk diriku berkembang gitu ya, lewat buku yang nanti akan kita ya, lewat course gitu dan sebagainya. Gitu sih Aksal. Kalau Renung Atikan itu udah dari kapan itu? Kenapa? Udah dari kapan adanya tuh? Dari bulan Juli 2023, tanggal 7 Juli. Ya. Kalau Rekan Ajar tanggalnya lupa nanti kita cek, tapi dari April 2024. 2 April. 2 April. 6. 6 April 2024. Berarti Renung Atikan udah setahun ya? Ya, betul banget. Sudah setahun. Ada ulang tahunnya nggak? Ada. Ulang tahun sendiri. Langsung sendiri. Ya gitu deh kalau Renung Atikan. Berarti nantinya tuh bakal kayak 1% kayak gitu kalau besarnya nanti gitu, harapannya gitu. Harapannya lebih besar daripada itu. Iya. Harapannya sih seperti yang paling penting yang tadi aku bilang, kita tuh bisa memberikan dampak konkret kan. Jadi kita tuh nggak cuma mikirin keresahannya apa, tapi dari keresahannya itu kita bisa hadirkan dampak konkret sih gitu. Kita belum Solution yang bisa work gitu ya. Solusi yang bisa menjawab si keresahan itu. Yang paling penting mau kita kejar sekarang. Ya kalau harapannya sebesar apa ya besar banget ya gitu. Maksudnya kayak kita pengen banget, itu salah satu rubrik di Renung Atikan tuh asalnya ada eksplora sekolah gitu, which is kita bisa tur sekolah di seluruh Indonesia. Dulu tuh pengen banget punya itu, tapi karena jalannya belum ketemu nih gitu. Kita harapin lewat Rekan Ajar gitu ya, sebenarnya kita juga bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia gitu. Sampai akhirnya ya jalannya jadi kebuka gitu. Entah kita niatnya sosialisasi ke sana, tapi kita juga jadi bisa tur dan ngeliat kampusnya, ngeliat sekolahnya, terus mungkin kita juga bisa nulis lagi. Tapi sebenarnya lebih ke sekolah atau ke kuliah gitu. Sekolah belajar ya. sih. Enggak, maksudnya ininya ya, si orang-orangnya. Audiensnya kan maksud Aksal. Iya. Ya, audiensnya lebih ke arah SMA dan anak-anak kuliah. Oh, Tapi mungkin anak SMA dan kuliah tetap ada levelingnya, cuman ya startnya dari anak SMA. Kan tentang pendidikan ini tuh ya. Emang pendidikan di Indonesia tuh seperti apa gitu menurut kalian? Menurut Aksal. Kalau menurut Aksal gimana? Ya kan nggak harus aku yang menjawab. Ya kasih pemantik dong Sal gitu. Misalnya yang Aksal rasain gimana? Misalkan tentang MBKM, apa itu tuh sejalan dengan pendidikan atau enggak gitu? Oke, MBKM sejujurnya aku nggak ngalamin banyak ya, karena di kampusku waktu itu belum kerja sama. Dan pas muncul MBKM itu udah tahun ketiga gitu kalau nggak salah. Jadi aku nggak tahu ya, tapi yang aku rasain, maksudnya pendidikan kita tuh kan sekarang ya, dulu lebih banyaknya tuh belajar teorinya doang, gitu kan, belajar teorinya doang, tapi kayak kurang. Jadi kayak kita tuh lebih banyak menghargai ilmu-ilmu yang ada di luar gitu, yang udah tercetak jadi buku, gitu. Misalnya udah
ya, dari apa namanya, dari luar negeri gitu, buku-buku paket ya dengan judul apapun itulah gitu ya, tapi kadang kita kurang menghargai ilmu-ilmu yang ada di sekitar kita gitu. Misalnya ilmu ya dari alam atau lingkungan kita sendiri aja gitu kan, jarang ya kalau misalnya di SMA negeri gitu digali gitu, jarang banget ada misalnya pengamatan ke apa namanya, TPA di dekat sekolah gitu misalnya, atau ya apa gitu, pembelajaran yang lebih banyak dipraktekin gitu, pembelajaran yang apa namanya, keluar dari dalam diri kita, atau misalnya pembelajaran yang lebih bantu kita untuk memahami diri kita sendiri, itu tuh jarang gitu. Dan sebenarnya lewat rekan ajar pengennya anak-anak itu ketika belajar, mereka nggak cuma belajar soal lingkungannya, tapi mereka juga belajar tentang diri mereka sendiri gitu. Mereka jadi lebih tahu, oh aku tuh ternyata kalau mau berkontribusi harus bisa ABCD gitu. Misalnya, oh kalau misalnya gue mau berkontribusi lebih besar lagi dari hari ini, aku harus belajar jadi pemimpin yang baik gitu. Kita pengen anak-anak tuh belajar sampai dapat poin itu gitu. Jadi ketika mereka belajar tuh bukan paksaan orang lain, tapi kayak genuinely keluar dari dalam diri mereka gitu. Kalau Menjawab nggak sih? Ya gitu deh ya pokoknya. gitu. Kalau menurut Kak Asil, Kak Tasya Nah, gimana? Pendidikan Indonesia ya. Nah, Pendidikan di Indonesia tuh masih ruwet banget ya. Jadi kita di sini hadir buat nggak mau bikin tambah ruwet, tapi bikin tambah kuat. Kan gitu. ruwet apanya? Birokrasinya atau apanya gitu? Semuanya. Birokrasinya, mau masuk sekolah negeri ribet, udah masuk juga ribet. Hal-hal seperti itu sih. Kalau tentang itu apa? Tentang kan banyak itu kesejahteraan guru gitu. Menurut kalian gimana itu? Nah, kalau untuk kesejahteraan guru sebetulnya kita memang sudah berkomitmen untuk tidak banyak mengomentari ke arah sana ya, karena itu lebih kompleks lagi dan masih kita keep dulu ya. masih kita keep dulu sih. Tapi mungkin poinnya adalah Karena banyak apa ya, banyak faktornya lah. Ya. Hal ini tuh banyak faktornya. Terkadang mungkin nanti banyak yang bilang juga, pokoknya tapi emang kalau misalnya mau ngomongin kesejahteraan guru emang nggak bisa apa ya, nggak bisa sekedar ngomong doang gitu, karena nggak akan beres ya. Harus kayak the whole system yang dibenerin gitu ya. Karena kita lebih memilih untuk muncul secara private dulu gitu ya, dibandingkan kita apa namanya ya, karena kita juga mengikuti kapabilitas kita aja sih. Itu dulu kan. cukup. Ada lagi Aksal. Kan sekarang itu di Bandung ya. Mm. Udah kerja sama banyak pihak dong di Bandung tuh. OTW. OTW. Ya udah mungkinnya segitu aja ya. Oke. Terima kasih Aksal. Semangat Aksal.